Halo rebahaners, di mana kalian berada, disitulah kami ada. Kembali lagi sama saya Ajir yang kerja buat cari uang dan uangnya entah kemana. Kali ini kita akan membahas cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya. Akhirnya si Oyan pun yang telah keluar dari dunia magma, yang membuat semua orang pun kaget, dan setelah itu si Oyan pun mencoba kekuatannya dengan bertarung dengan Lin Suya, yang pada akhirnya dengan satu serangan saja, Lin Suya berhasil dikalahkan oleh sang Matic Glory. Si Oyan tentu membuat semua orang pun kaget, dan para ketua akademi dalam si Oyan yang telah 2 tahun lama menghilang kekuatannya sangat mengerikan. Kemudian setelah mengalahkan Lin Suya, si Oyan menarik api hijau yang berada di dalam tubuhnya, namun terlihat Lin Suya masih ketakutan oleh api hijau si Oyan. Walaupun api hijau gelap itu tidak menyentuh kulit dari Lin Suya, namun Lin Suya merasakan panas yang sangat mengerikan. Lin Suya mengatakan setelah 2 tahun lamanya tidak bertemu, kamu si Oyan semakin tidak normal, aku sangat terkejut, kekuatanmu sangat meningkat padahal kamu baru saja berada di dalam magma, namun aku tidak tahu bagaimana kamu meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Sekarang para murid baru yang berada di akademi dalam, mereka sangat kagum kepada si Oyan, cerita yang mereka dengar bukanlah cerita bohong, mereka sekarang melihat bagaimanakah kekuatan dari si Oyan. Setelah itu si Oyan pun hampiri ketua pertama. Kemudian Lin Suya pun bertanya kepada ketua pertama, apakah ketua pertama sekarang mengetahui di tingkat berapakah si Oyan yang sekarang? Ketua pertama pun dia langsung menjawab tanpa ragu bahwa si Oyan yang sekarang berada di puncak akhir level Do Huang. Lin Suya mengerti mengapa si Oyan dengan satu serangan saja, dia mampu mengalahkan dirinya, ditambah lagi ada api hijau yang sangat mengerikan yang berada di tubuh si Oyan. Ketua pertama pun dia bertanya-tanya api hijau apakah yang sebelumnya si Oyan pakai ketika melawan Lin Suya. Ketua pertama tentu tahu tentang kekuatan api surgawi, namun kali ini dia tidak mengetahui api hijau gelap milik si Oyan yang baru saja dikeluarkan barusan. Ketua pertama merasakan api hijau sebelumnya mengandung bahaya yang sangat besar. Ketua pertama belum pernah merasakan kekuatan api surgawi seperti ini. Si Oyan pun pada akhirnya menjelaskan api hijau gelap yang sebelumnya dia keluarkan itu adalah api surgawi dari penggabungan api surgawi merah dan api surgawi biru miliknya. Yang ternyata si Oyan memiliki api surgawi yang baru lahir dari penggabungan api surgawi merah dan api surgawi biru. Tidak lama setelah perbincangan itu tiba-tiba tiba-tiba ular 7 warna muncul, dan di saat bersamaan cahaya 7 warna pun keluar dengan sosoknya, ular yang langsung menghampiri. Xiao Yan mengetahui bahwa Ratu Medusa belum menyerah untuk menghabisinya, akibat perbuatan Xiao Yan di dunia magma yang telah menanamkan benih anggur, namun ketika kekuatan besar muncul, ketua pertama pun langsung mengeluarkan dokinya, dan 2 benturan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan, antara ketua pertama dan Medusa. Dan setelah bentrokan kekuatan itu akhirnya Ratu Medusa pun muncul dengan amarah yang sangat mengerikan, dia pun langsung mendekat kepada si Oyan, dan tanpa basa-basi mencoba melancarkan serangan kepada si Oyan. Dengan seketika Ratu Medusa akan menyerang si Oyan. Untung saja ketua pertama pun langsung menghadang serangan Ratu Medusa, dan bentrokan kekuatan dahsyat pun terjadi lagi antara ketua pertama dan Ratu Medusa. Dan akibat bentrokan kekuatan dahsyat itu Ratu Medusa dan ketua pertama pun sama-sama terpental mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah bentrokan itu ketua pertama pun menyadari bahwa wanita yang berada di depannya sudah berada di level Dozong sama seperti dirinya. Ketua pertama berkata, siapa nama kamu? Mengapa kamu membuat kekacauan di sini? Medusa pun dengan tatapan marah dia berkata dia memiliki masalah dengan si Oyan, dan ini semua tidak ada hubungannya dengan kalian. Tentu semua orang pun langsung tertuju kepada si Oyan. Ketua pertama pun menanyakan hal itu kepada si Oyan. Apakah si Oyan mengenal wanita ini? Kemudian si Oyan pun mengangguk, dan mengatakan bahwa dia memiliki permasalahan sedikit dengan wanita itu. Tentu saja si Oyan tidak mungkin memberitahu semuanya, apa yang terjadi di dunia magma, bahwa dia telah menanamkan benih kepada Medusa, dan mengambil keperawanannya. Ketua pertama pun dia merasa pusing karena si Oyan bermasalah dengan orang-orang kuat. Sebelumnya si Oyan bermasalah dengan Yun San berada di tingkat Dozong, dan sekarang wanita ini juga yang berada di tingkat Dozong. Ketua pertama mengatakan kepada Ratu Medusa, kamu sekarang telah keluar dari magma jadi kamu bisa pergi dari sini. Ratu Medusa pun dengan tatapan dingin dia mengatakan aku akan pergi setelah aku menghabisi Xiaoyan.
Ratu Medusa sangat marah karena dia jadi janda sekarang oleh Si Oyan. Ketua pertama pun mengatakan hal itu tak mungkin terjadi karena Si Oyan adalah salah satu murid akademi dalam ini. Si Oyan adalah tanggung jawabku jika kamu tidak keberatan kita duduk bersama dan memecahkan masalah tanpa pertarungan. Namun Ratu Medusa tidak mengubris perkataan dari ketua pertama. Dia mengatakan bagaimanapun aku akan membunuh Si Oyan walaupun ada Dozong yang mencoba melindunginya. Setelah perkataan itu Ratu Medusa pun dia pergi dari akademi dalam ini dia berniat untuk menunggu Xiao Yan di luar. Di saat bersamaan Xiao Yan pun menghela nafas, baru saja keluar dari dunia magma, dan sekarang dia harus terhantui oleh Medusa yang ingin berniat membunuhnya. Xiao Yan berpikir dalam hatinya setelah Medusa kehilangan keperawanannya dan menjadi janda pasti dia meminta pertanggungjawaban. Namun Xiao Yan bingung mengapa dia malah ingin membunuhnya. Ketua pertama pun mengatakan Xiao Yan pasti kamu di masa depan akan kerepotan dengan masalah ini. Kemudian Xiao Yan pun ingin mengatakan sesuatu yang lupa dia katakan kepada ketua pertama. Namun dia sedikit malu kepada ketua pertama. Ketua pertama yang melihat Xiao Yan seperti itu dia pun kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kemudian ketua pertama berkata apakah kamu memiliki masalah lebih dari 2 orang Dozong? Namun Xiao Yan pun menggelengkan kepala. Dan kemudian Xiao Yan pun berkata, bahwa dia telah menelan inti api merah. Dengan Xiao Yan menelan inti api merah mungkin menara pelatihan Kilangit sekarang tidak memiliki khasiat dan efek apapun lagi di masa depan untuk para murid akademi. Cerita pun berpindah ke menara pelatihan. Ketua pertama pun sangat sedih sekarang menara pelatihan telah kehilangan api surgawinya. Api surgawi adalah salah satu hal penting untuk meningkatkan kekuatan para murid di pelatihan menara ini. Tentu ketua pertama pun dia sangat bersedih atas kehilangan api surgawi karena dengan api surgawi inti merah akademi dalam ini mampu mendatangkan banyak orang-orang kuat di benua ini. Namun ketua pertama tidak bisa begitu saja meminta api surgawi kepada Xiao Yan kembali. Karena 2 tahun lalu Xiao Yan yang telah menyelamatkan akademi ini dengan mengorbankan kehidupannya. Sekarang hati ketua pertama pun hancur, sedih dan bingung apa yang harus dilakukan kepada menara pelatihan ini yang telah kehilangan api surgawinya. Xiao Yan pun merasa sedih dan bingung melihat ketua pertama dia termenung akibat hilangnya api surgawi yang telah diambilnya. Xiao Yan juga tak mungkin memberikan kembali api inti merah kepada ketua pertama, karena dia juga datang ke akademi dalam ini untuk mengambil inti api merah ini. Kemudian ketua pertama dan Xiao Yan pun mereka berdua sama-sama diam. Tidak lama suasana hening. Xiao Yan pun bertanya kepada ketua pertama, apakah ada hal yang bisa dilakukan agar menara pelatihan ini bisa digunakan lagi? Kemudian ketua pertama pun mengatakan, sepertinya jika sudah seperti ini kita harus menggunakan api surgawi buatan manusia. Xiao Yan bertanya ke ketua pertama, memang adakah api surgawi buatan? Kemudian Xiao Yan pun langsung bertanya apa yang dimaksud api surgawi buatan manusia. Ketua pertama pun menjelaskan dahulu sebelum kepala sekolah akademi dalam pergi. Dia meninggalkan sebuah wadah dari api surgawi cadangan. Alamat butiran api surgawi dituangkan kepada wadah tersebut. Menara pelatihan ini bisa digunakan kembali walaupun efeknya berbeda dengan yang aslinya. Xiao Yan pun sangat senang akhirnya ada pemecah masalah. Walaupun dia mengambil inti api merah yang asli menara pelatihan masih bisa digunakan. Selain itu Xiao Yan pun ternyata telah menyempurnakan inti api merah ini menjadi sebuah biji api selama doki dalam tubuhnya ada. Xiao Yan pun mampu membuat biji api yang banyak dengan biji api yang dibuat Xiao Yan dan kemudian dituangkan ke wadah api surgawi buatan. Menara pelatihan pun akan kembali aktif. Namun ketua pertama pun mengatakan Xiao Yan kamu harus datang ke sini dalam waktu tertentu karena biji api ini bisa saja habis sewaktu-waktu. Kemudian Xiao Yan menanyakan, berapa lamakah biji api ini jika setelah diisi akan habis? Ketua pertama pun mengatakan mungkin dalam 2 tahun biji api ini yang telah kamu buat akan habis. Xiao Yan pun sedikit lega setelah ketua pertama menjelaskan semua. Dia hanya tinggal membuat api dari inti merah. Ketua pertama pun mengatakan kamu Xiao Yan sangat beruntung kamu bisa mendapatkan inti api merah yang sangat diinginkan Han Feng ditambah lagi aku dan para ketua yang lain telah menjaga api inti merah itu bertahun-tahun yang ternyata sekarang malah diambil oleh kamu. Xiao Yan pun sambil tersenyum kecil dia pun sangat malu atas perkataan ketua pertama. Kemudian Xiao Yan menanyakan tentang Han Feng, apakah Han Feng masih berada di Black Corner? Xiao Yan dia akan mencari Han Feng untuk membalaskan dendam yang belum tuntas. Namun ketua pertama mengatakan Xiao Yan dengan kekuatanmu sekarang sepertinya kamu akan kesulitan melawan Han Feng. Karena Han Feng sekarang telah membuat banyak klan bergabung dengannya. Xiao Yan mengatakan apakah ketua pertama tidak ingin membalas apa yang telah dilakukan Han Feng waktu itu. Ketua pertama pun dengan sangat marah tentu saja aku ingin membalas apa yang telah dilakukan Han Feng, yang telah mengacaukan akademi ini.
Kemudian si Oyan meminta ketua pertama untuk menyiapkan para murid terkuat untuk mengejar Han Feng 3 hari lagi. Ketua pertama pun menyetujuinya, dan sangat senang karena ada seseorang yang ingin membalaskan dendam untuknya kepada Han Feng. 是。三弟，等着，二哥这就给你拉个垫背的下来。我要先走一步，你们尽快跟来。